Nah pas lagi begitu kasus ini mencuat, banyak tuh yang mulai nanya gimana sih kok anaknya nggak tahu, masa ibunya lebih percaya sama ART-nya daripada anaknya. Jadi dan waktu di persidangan kemarin itu habis kita keluarga dibilangin anaknya tuh nggak peduli sama ibunya, aku yang selalu ada apa segala macam. Ya udah biarkan aja gitu. Dari dulu orang yang happy go lucky kemana-mana, nggak pernah punya pikiran apa-apa, sekarang wah ternyata hidup gue lagi jadi kayak sebuah skenario film. Kembali di Alvin in Love, dan sekarang Uncle seperti biasa ya, kalau tamunya datang excited banget, apalagi yang satu ini nih. Nah, aduh, tambah cakep, tambah fresh. Aduh, aku nonton film-filmmu tuh ya, aku fans kamu loh, bener-bener loh. Wow, aduh pemain film. Jitake, ini gue yang nanya bukan lo. Jatuh cinta seperti di film-film. Seperti Naso jatuh cinta, terus sama yang satu itu yang nungguin gitu ya. Anyway, aku ngundang kamu, tahu dong ya. Pertama-tama kita ke Karana Beach. Oke. Ya, sidang kemarin tuh opo? Sidang. Aku lagi sidang, Angka mau sidang gitu loh. Nggak tahu. Jadi intinya, lagi so far lagi jadi ada kejutan-kejutan baru dalam hidup ya, ini bentuknya gitu loh. Karena kemarin ini kan istilahnya ya mungkin teman-teman juga udah pada tahu kali ya yang menghadapi kasus mafia tanah Mamana gitu kan. Terus kemudian kita pikir lagi workout, lagi settle, alhamdulillah 4 udah kembali. 8 sekarang, 2 jadi 4? Iya, jadi kan totalnya 8. Iya, jadi 8. 4 sudah kembali, 4 lagi in the process gitu. Nah 4 kembali, ternyata yang ini tuh lagi digugat lagi. Itu dia. Nah ini sidangnya tuh sekarang lagi menggugat lagi si surat 4 ini. Si penggugatnya tuh menggugat ke BPN, istilahnya kayak iya ngegugat BPN kenapa dibalikin ke dia, kan harusnya itu punya kita. Nggak ngerti kok dia bisa ya punya pemikiran bahwa bener gitu mereka gitu. Padahal kan di satu sisi polisi sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik, bahkan pakai istilahnya pakai ahli forensik, terus udah gitu kita udah melalui pengadilan, persidangan, proses juga udah panjang ya, gitu, dan udah inkrah. So itu dia udah inkrah. Itu dia, jadi kayak kok ada lagi gitu, dan begitu lagi bentuknya, jadi kayak aduh, begitu bentuknya tuh maksudnya ternyata pas lagi di hari pertama itu tuh belum sidang, Uncle. Itu belum sidang, itu tuh baru persiapan menuju persiapan persidangan gitu loh. Jadi kayak di dalam ruangan juga nggak boleh diwakili sama siapa-siapa. Lagi ditanyain Irina akan mewakili diri sendiri atau akan menunjuk lawyer atau apa. Keluarnya begitu. Wow. Aku kaget. Tapi di sosial media kan seru tuh ya. Seru. Dan Nak menjawabnya juga dengan sangat cool. Kan saya ditanyain siapa saya iya. di Republik ini. Jadi saya kan jawab, saya kenalan balik lagi aja. Mungkin kan nggak boleh terlalu jumawa bilang semua orang kenal sama kita dong. Because of what you have been through kali ya. Apa tuh? Jadi membuat kamu bisa menjawabnya dengan lebih legowo. Apa gimana sebetulnya? Bukan, mungkin lebih kepada 2000, pokoknya istilahnya ini 2022 ya, 21. Jadi this kronologi sedikit yuk. Roller coaster ride ini terjadi semenjak tahun 2019. Oke. 2019 Mamana meninggal. Iya. Terus kemudian kita tahu bahwa 2019 itu Mama sedang lagi mengurus tanah-tanahnya. Karena hilang kan suratnya ya. Tapi kan balik lagi ya, kalau kita sebagai anak itu kan nggak tahu ya, kalau di kami itu anak istilahnya sungkan gitu loh nanya sama orang tua punya apa aja. Toh bukan kalian yang nyari kan, itu orang tua yang punya orang tua. Semua punya mereka. No, we don't touch that area unless mereka yang duluan ngomong Mama punya ini, Buya punya ini, nanti tolong diurusin. Nah itu kan berarti sudah diberikan kuasanya gitu kan. Nah kalau itu kan banyak banget waktu pas lagi Mama meninggal, terus kemudian kita mulai cari tahu nih kenapa nih kok suratnya belum ada kabarnya nih gimana. Terus adalah nih si asistennya si Mama, dia tuh istilahnya kayak ngasih tahu bahwa Mama tuh menggunakan seorang notaris untuk ngurusin surat-suratnya. Jadi kayak
Semenjak meninggal mama 3 bulan, 5 bulan, 8 bulan, kok sudah menuju hampir 1 tahun nih notaris nggak ngadep-ngadep ke kita. Soalnya seingat aku, mama tuh pernah ngomong, mama Kalian tuh nggak kenal notaris itu? enggak. Oke. Itu pun juga udah aneh buat kita, Iya. karena mama tuh biasanya apa-apa tuh mention, atau setidaknya ada di nomor telepon deh, nomornya gitu, namanya dan nomornya ada di handphone, nggak ada gitu. Jadi oke, jadi kita udah You know your mom very well kan? I know my mom. Tipikalnya kayak apa gitu Yes, ya. but also I have to remind myself, my mom itu pas lagi terakhir gulanya memang sudah mulai, gula yang sudah mulai kemana-mana, yang sudah mulai, mama tuh gulanya kering. Iya. Jadi gula kering tuh, jadi ada basah ada kering ya. Iya, ada basah ada kering. Kalau basah, kalau luka nggak bisa sembuh. Sementara kalau kering tuh luka bisa sembuh, tapi ternyata ngenainnya ke mentally. Jadi sering nangis, apa segala macam gitu. Nah, bagaimana caranya? Pokoknya intinya dia bilang, oh ini lawyer, iya nih notarisnya nggak tahu kemana gitu. Sementara aku tuh pernah dengar kalau nggak salah mama tuh bilang mama mau bikin surat waris ya, wasiat ya. Terus aku tanya kan sama si asisten itu, bilang, kalau nggak salah mama bilang mau bikin ada surat wasiat deh gitu. Mana nih notarisnya? Maksudnya ya kalau memang ada pertemukan gitu kan, kita pengen tahu. Namanya kita 5 kakak beradik ya. Itu wajar sekali kok gitu ya. Dan it's like for us, kalau memang ada, lebih baik yang ditentukan sama mama sendiri dong, bukannya yang nanti kamu ini pasti nanti aduh urusan harta dan uang gitu kan bisa bikin panas ya. Betul, gitu. Jadi ya udah, aku tuh membiarkan kayak, kalau ada notaris nggak datang. Akhirnya sampai setahun, jadi 2020 tuh mulai deh ketemu, tapi susah banget. Terus ketemu dan begitu diketemuin tiba-tiba dia bawa lagi orang lain. Dia bilang, iya, oh enggak, yang aku tuh ngurusin bukan itu. Mama tuh ngurus orang lagi, gini-gini. Apalagi nih gitu. Oke, fine, kita jalanin sampai akhirnya 2020 terbongkar lah. Tidak ada pembeli, tidak ada notaris tambahan, tidak ada sini dan segala macam. Ternyata surat diganti nama, itu mulai ada whistleblower, mulai ada DM, mulai ada yang paling seremnya tuh serem keren ya. Gitu. Waktu detektif. Jadi terima kasih untuk para detektif semuanya yang memberikan informasi melalui DM kayak, nah kamu tolong deh jangan terlalu percaya sama dia gini. Coba deh kamu cek ini. Kamu lihat nggak ada ini? Kamu lihat nggak ada itu? Ini siapa sih orang-orang yang ini? Oke deh. Terus aku pelan-pelan cari tahu. Oh iya, suka ada mobil yang suka ditaruh di rumah kosannya mama. Bilangnya katanya punya punya yang ngekos di situ. Ternyata punya dia. How would an assistant that works for my mom for 10 years have punya bisnis angkot, terus kemudian tiba-tiba punya mobil, terus naik bisnis kelas, kalau ke ada foto-fotonya liburan dan dia posting di Facebook. Dan tanpa bermaksud underestimate orang ya. Iya. Tanpa enggak, maksud aku gini, aku ngomong kayak gitu lebih tepatnya adalah aku tuh sebegitu tidak punya ada pikiran gimana-gimananya ke dia gitu loh. Karena menurut aku maybe make sense. Maybe dengan itu apa yang dia pekerjakan dengan baik dengan mama, kemudian dia bisniskan, terus kemudian jadi something. Jadi madu gitu loh. Tapi kok kayak mulai ada DM segala macam. Kok mulai terusik ya? Apa sih nih kok? Nih perasaan apa ya kok nih? Ternyata bener ya kalau yang dibilangin suara hati apa segala macam tuh dengerin deh. Kata gitu. Hati itu nggak pernah bohong beneran. Kalbu itu tuh digerakin sama suara kalbu, jadi kayak ini perasaan apa sih? Ini apa sih gitu. Ya udah. Akhirnya dari 2020 mulai ketahuan kita tanganin dulu sendiri sampai 2021 kalau nggak salah. Tapi sorry aku potong. Kamu nggak tahu karakter dia? Oh my god, dia tuh palu gada. Palu gada tuh dalam arti kayak mama butuh ini, ada. Mama mau ini bisa. Sigap ya. Iya, jadi seneng kita dipercaya jadinya. At the very beginning, I am very blessed she is around. Karena dia ada untuk meringankan pekerjaan mamah gitu loh. Kita kan sebagai anak-anak yang namanya juga baru nikah, baru punya anak, ini lagi aktif-aktifnya gitu. Jadi adalah momen pasti kita juga kosong kan sama orang tua. Nah pas lagi begitu kasus ini mencuat, banyak tuh yang mulai nanya, gimana sih kok anaknya nggak tahu? Masa ibunya lebih percaya sama ART-nya daripada anaknya? Jadi bukan masalah materi, kembali lagi menjelaskan bahwa kenapa kita nggak tahu tentang harta mama ya karena itu. Kita kan anak, masa kita tanyain, mama punya apa aja? Yang mana buat aku?
Meskipun kalau udah nggak ada kan tentu buat anak-anaknya ya bisa jadi ya. Mama selalu bilang begitu. Iya. Nih mama punya ini buat Ramdan, ini buat Nirina, ini buat Vinta, ini buat Ruli, Alan. Itu tuh memang udah disebutkan. Cuman balik lagi. Aku Nggak mau setuju terlalu sih. ngarep Iya, lah. iya, it's a good point. Bukan kita yang nyari kan. Enggak. Orang Punya tua yang mama. nyari ya punya dia. Pada Iya. saat dia memutuskan untuk memberikan pada siapa, Iya. it's a bonus. Yes. Ya gitu loh. Cuman untuk sampai waktu akhirnya dibilangin bahwa dikasih ke, jadi dia mengakunya adalah satu udah diangkat anak sama mama. Dan waktu di persidangan kemarin itu habis kita keluarga dibilangin anaknya tuh nggak peduli sama ibunya, aku yang selalu ada apa segala macam. Ya udah biarkan aja gitu. Udah pokoknya my life tuh sekarang lagi bener-bener ngerasa kayak wow. Roller coasternya lumayan panjang ya, 2019, 2020 tahun, 2021 mulai kita angkat, 2022 kita mulai sidang, 2023 itu pandemi, ribet ya. Sekarang Bayang itu. sidang lagi, aduh, udah dong, saya perlu cari uang, saya perlu bekerja, tolong jangan gunakan waktu saya untuk persidangan. Tapi nggak ada usaha dia buat ngobrol lebih baik dengan Nak dan kakak-kakaknya. No, never. Nggak pernah. Never. Kalau nggak pernah. Jadi kayak kalaupun sekarang ada, sebenarnya lebih kepada Nah yang pengen. Cuman memang Nah jujur lagi menyembuhkan hati dulu, menguatkan hati dan apa ya, menyiapkan mental aja gitu loh. Karena kan I don't know, gini aja deh, kalau ketemu mantan aja kan kadang-kadang suka gitu kan. Ini ketemu orang yang jelas-jelas menyakiti satu keluarga tuh kan kayak aduh, mesti apa ya aku ya gitu loh. Jadi ya udah di sejauh ini tuh masih nata hati lah, tapi I really want to do it. Sebenarnya sebelum lebaran kemarin, sebelum akhirnya sama Ernest sudah ngomong kok, yang kayaknya pas nih, udahlah kan kita lagi pas nih, lagi Ramadan, ya memulai segala sesuatu dari putih kembali. Betul, gitu loh. Jadi tanpa ada rasa. Dan pengen jadi manusia yang udah nggak punya. Karena Uncle tahu sendiri dari dulu orang yang happy go lucky kemana-mana, nggak pernah punya pikiran apa-apa. Sekarang, wah ternyata hidup gue lagi jadi kayak sebuah skenario film. Ternyata ada ini, ternyata ada orang ketiganya, ntar ada di. Allahu Akbar, apaan nih gitu. Makanya Nah tuh sekarang kayak udah mulai di titik hidup yang kayak kalau ada apa-apa ya udah ketawain aja dulu lah. Itu kan isi SMS mukanya, WhatsApp muka aku kan. Udahlah. Ketawain aja lah. Ketawain aja deh. Belajar dari teman-teman komika juga udah dalam hidup itu ketawain aja gitu. Jadi apapun ya yang datang ya. Ya itu apapun datang udah make it, bikin santai aja bikin itu. Iya, that's why ya udah kayak gini sekarang bilang kok kayak nggak ini. Nah pernah ngomong nggak sih, ngomong dalam tanda kutip ke orang tua, ke mama, ke bunda, ke ibu gitu loh. Karena kalau pada saat kita stuck meskipun udah nggak ada, aku tipe orang yang ngobrol ke orang meskipun ibuku udah nggak ada. Have you ever? Always. Kayak gitu kan gitu. Always. Dengan apa yang terjadi yang kayak gini Nona. Iya. Begitu banyak yang jadi yang bikin kamu tuh kan membuat kita kadang-kadang pengen, Mam, apa ini yang terjadi gitu. Dulu di awal sering banget tuh sebelum sidang, sebelum apa, pokoknya kita ngadep terus. Maksudnya apa ini ke tuh? kita sampai ke kuburan ngobrol. Iya. Sampai akhirnya ada yang ngingetin gitu, Nirina, ini kan urusan duniawi. Jadi kalau untuk hal-hal yang seperti ini, kalau pengen mau ketemu sama orang tua atau memberikan doa kepada orang tua ya berikan doa aja. Jangan ditambahin lagi dengan pertanyaan ini apa, Iya sih, betul, terus ya. bagaimana cara ngadepinnya. Jadi sekarang udah lebih kepada kalau misalnya lagi berdoa ke mama gitu, lebih kepada mama tolong, bukan tolong sih, lebih kepada mana mau ngadep ya, mana mau ini ya, mana mau itu. Jadi cuma pemberitahuan gitu. Kayak update ya. Update aja Update gitu. yang bagus-bagus aja deh. Iya, kalau untungnya tuh punya Ernest dan juga keluarga kecil tuh yang istilahnya kita sama-sama tuh bisa kakak beradik bisa ngomong dengan kepala dingin gitu loh. Terus Nice. enaknya itu gitu. Nah masih merasa beruntung, bersyukur juga ya itu karena bisa benar-benar. Even sometimes, anak keempat dari berlima kan. Even sometimes diperbolehkan ngambil keputusan atau memberikan masukan. Jadi kita bisa ngambil sebuah langkah atau apa-apa gitu. Jadi tidak ada yang diantara kakak beradik tuh pokoknya intinya cuma satu. Yuk kita sebagai anak Trust. jalankan. Berikan kembali apa yang menjadi hak yang
kalau bukan punya Anda ya bukan punya Anda, ini punya ibu saya gitu loh. Lebih ke situ sebetulnya ya. Tapi oke, jadi kita balik lagi. 4 udah tangan ya, udah beres. 4 alhamdulillah sudah di tangan walaupun Beres, sekarang ya? lagi digugat. Kan yang sidang itu lagi digugat. Iya. BPN-nya ya? Ya. BPN yang digugat. Kalau aku kan pada turut secara tergugat. pidana kan udah beres ya sebetulnya. Sudah ingkrah. Iya. Exactly. Nah itu kayak Natu kan bukan orang hukum ya. Jadi banyak banget yang bikin melek mata gitu. Jadi pas lagi tahu kayak gini tuh ya siapa sih yang ingin bermasalah dalam hidupnya kan pasti nggak mau lah. Jadi nggak tahu tuh ada klausal ini, hati-hati dengan pengucapan ini. Jadi dalam ranah hukum ini sekarang kayak ibaratnya sekolah lagi gitu loh. Gimana caranya untuk kita ngobrol pun nggak bisa langsung menyebutkan betul, siapa, apa gitu. Apalagi zaman sekarang. Gitu. Jadi pengucapan apa yang keluar dari mulut kita. Belajar. Nah, ini belajar lagi. Iya benar belajar itu. Belajar banget. Jadi ini sekolah gitu. Sekolah kehidupan ya. Sekolah kehidupan. Tapi semoga secepatnya bisa kalem lagi ya. Saya rindu hidup saya yang baik-baik saja. Ini yang sisanya ini daerahnya berdekatan. Iya. Berdekatan semua kan itu kan kalau nggak salah kan ya. Oh, Kebun Jeruk. Nah, Kelapa Dua paling jauh. Iya, daerahmu lah daerah. Kan kita anak barat. Dulu kan kita tetangga. Iya. Betul. Tinggal nyebrang doang. Jadi berdekatan masih itu juga ya? Masih banget. Makanya sebenarnya gini, kalau Nat tuh apa ya? Nat tuh sekarang cuma lebih kepada upaya seperti ini kan dilakukan supaya untuk kita misalnya nih ke depan kita mau memperjualbelikan jadi akan susah aja gitu loh. Mereka mempersusah hidup kami aja gitu loh. Cuman kayak ya udah kalau misalnya sekarang kayak gini ya dijalanin aja. Karena beda nama kan? Apanya? Beda udah balik nama kan soalnya sudah kan? Atas nama ahli waris lagi. Udah balik lagi nama. Sekarang udah. Untungnya itu ya. Untungnya tinggal itu. yang si 4 ini ya. Dan mereka menuntut kembali institusi kepolisian terus lagi itu BPN tuh kayak what are you doing gitu. Ya itu upaya mereka untuk misalnya kita mau memperjualbelikan juga jadi susah gitu aja. Si 4 ini apa update-nya paling baru? 4 yang terakhir apa yang 2 dari 4 ini? Oh iya dia kan tadinya 6 nih. Terus 6, 4 sudah kembali, 2 ini dipecah jadi 4 lagi. Jadi kan I have in total jadi 8. Nah update terbaru untuk yang 4 ini sih masih dalam pengurusan. Karena kan memang intinya adalah kita mau menjalankan semuanya tuh sesuai dengan peraturannya. Jadi nggak mau istilahnya just because sekarang jadi atensi publik jalan potong. Enggak, kita jalanin semua sesuai sehingga kalau misalnya ya BPN juga istilahnya menjalankan ini dengan baik dan benar. Ini udah baik dan benar aja masih dituntut gitu kan. Jadi ya nah sekarang sesuai prosedur ya. Sesuai prosedur. Jadi nah bersama BPN ayo let's go, let's do it right. And ayo. Dengan kejadian ini nak jadi kayak dalam tanda kutip being-nya hal-hal yang kalau ada kasus kayak gini ya jadinya gitu ya. Jadi orang advisor atau apa, jadi orang akan curhat dengan Mbak Ana. Kita juga punya kan yang sama, ini pasti akan banyak dengan itu dong. Lumayan menjadi beban hidup sih sekarang. Itu aku jadi beban kah? Ya. Awalnya mungkin kita pengen, tapi kalau kebanyakan kita aja belum beres gitu loh maksudnya gitu loh. Iya. Bebannya lebih kepada Uncle tuh harus tahu yang nge-DM tuh bukan cuma 1, 2 sampai 10 orang gitu. Ini bisa sampai kayak 40, 50, 100 a day. Berarti kan banyak ngalamin hal yang sama ya. Jadi buat Nat tuh kayak malah jadi yang nggak bisa tidur. Nat tuh kadang-kadang suka kayak lagi dalam berdoa, ya Allah Tuhan, kok bisa ya mereka malah tidur enak, gua nggak bisa tidur enak. Karena gue tahu I'm not alone. Nah nggak bisa tidur enak tuh kalau masalah harta yang mama ini kita kakak beradik juga udah ngomong dari awal udah ngomong please kita samain visi misi ya, maksudnya ini adalah bonus kalau sampai memang mama bilangnya itu buat kita, tapi kalau misalnya ternyata waktu pas lagi persidangan kita kalah segala macam, wah aku udah mempersiapkan diri lah untuk segala macam, ternyata alhamdulillah menang dan ingkrah. Karena dari awal kalian juga merasa bahwa ini adalah take that as a bonus gitu loh. Ya kan gitu loh, udah itu dulu gitu loh. Cuman kan jadi beban karena yang kalau itu udah istilahnya nothing tulus, karena memang punya mama gitu loh. Cuman yang jadi beban yang jadi nggak bisa tidur adalah nih si orang-orang yang Pak aku ketipu sama tanteku, omku, sepupu atau ibu tiri, bapak tiri.
ikut memikirkan jadinya. Kebayang loh, nah itu beng. It hurts. Gitu. Rasa yang mereka, maksud cerita yang mereka kasih, nah tuh kerasa gitu Binder. pedihnya. Karena binder, ini ibaratnya dari luar family aja, aku merasa dihianatinya tuh kayak, wah sakit banget ya gitu loh. Apa yang kamu rasakan? Kamu anggap ini sebagai, jadi dendam kah atau jadi apa yang Anda bisa gini loh? At beginning mungkin kesal pasti ada ya, terus lain-lain. Enggak sih, sebenarnya bukan kesel, justru lebih ke kaget karena wah, this kind of people exist ya. Orang terdekat pula dengan ibu kamu yang rawat. Ditolong malah nyaplok. Itu jadi lebih kepada selama ini gue memerankan karakter apa-apa di film ada gini-gini. Ini ada ternyata. Sekarang dalam kehidupan saya sendiri, aduh. Tapi senang loh, kamu udah bisa tertawa ya. Udah dari awal tuh I have nothing to lose. Cuman lebih kepada sedih ngelihat. Nah paling marah sebenarnya pada saat perjalanan 2020 sampai 2022 itu marah banget. Karena apa? Karena bapaknya masih ada. Iya betul. Dan bapaknya itu kondisi kesehatannya jadi menurun dikarenakan misalnya kita lagi ada misalnya kita ngomong, "Boy, kita ke pengadilan dulu ya," atau "Boy, kita ngadep ke polisi dulu." Mau kayak penyidik ketemu dengan penyidik Mediasi. apa segala macam gitu-gitulah. Iya. Kan namanya bapak kita ngelihat anak-anaknya mikir ya. drop sampai akhirnya 2022 Buya meninggal. Iya. Wah itu amarahnya tuh dari 2020 sampai 2022 tuh marah banget. Sampai bapaknya meninggal tuh kan kayak apa sih yang lo mau gitu. Itu gitu. Sampai kayak sekarang tuh makanya dia bilang, nah bukan dendam, nah lebih pada why and what? What is it? Did I ever hurt you? Did my mom ever hurt you? Makanya Nah bilang, pengen deh sebenarnya kalau ada kesempatan tuh, kalau bukan ada kesempatan pasti ada. Yeah. Kalau Nah udah kuat, Nah cuman pengen tahu. Pengen punya closure dalam hidup gitu loh. Kayak, my God, we've been living this world for how long sih gitu. Kayak udah umur segini tuh kayaknya pertemanan makin dikit, pengennya nggak pengen. Tadi ya kita bilang ya. Jadi dan nggak mau punya musuh juga kan. Udah lewat. Mau yang happy aja, yang deket gitu. Yuk restoran baru makan yuk gitu aja kan pengennya yang. Itu kita banget. Tapi peran Ernest gimana dalam hal ini? Wah, he's a support. Itu ya tiang pegangan lah gitu. Karena itu tahun 2000 berapa ya suamiku ya? Yang kamu sakit, Buya sakit, adek sakit. 2021 ya. Jadi kita lagi preskon hari itu. Preskon bahwa adanya penangkapan si orang-orang itu kan. Terus udah gitu di hari mau preskon, Ernest sakit, tumbang masuk rumah sakit. Buyana masuk rumah sakit, Ernest Buya di lantai 1, Ernest lantai 3. Ya Kebayang nggak? Yang aku pamit ya, Buyana pamit ya. Mau kemana? Superwoman sih Superwoman ya, tapi tetap aja pasti ada ini ya kan. Itu tuh kebayang nggak 2020 sampai 2022 tuh kayak tambah lagi adekku yang cowok juga meriang. Jadi pas lagi kita preskon cuman ada kakakku udah sama ipar udah. Cuman yang kayak right now I don't have anger. I just have question mark yang sebenarnya. You don't have anger any longer ya, nggak punya lagi ya. I don't. Nah udah ditatap. Waktu itu kan marahnya kenapa? Karena Nah nggak terima. Nah jadi berkurang waktu sama bapak, sama Buya Nah gitu kan. Karena gue harus ngurusin ini gitu loh. Ditambah lagi waktu itu lagi pandemi, lagi COVID loh. Terus udah gitu kita harus ketemu sama banyak orang, ngadep ke sini, ngadep penyidik, apa segala macam. Itu super heboh tuh lagi gitu COVID. Ya. Dan akhirnya kena kan. Satu keluarga lagi. Allahu Akbar. Di zaman belum ada yang namanya vaksin. Iya. Itu kebayang itu. Marah nggak saya? Marah banget lah. Apa? Kenapa kamu ganggu? Kebayang. Iya gitu, jadi ya udah. So right now if you ask me, yes I don't have anger any longer, but I just have this question mark that I don't know it will be answered or not. Iya kan, maksudnya kayak nggak tahu nih akan dapat nggak nih jawaban dari pertanyaan yang ada di kepala gitu, akan nggak ya gitu. Itu aja sih kayak lagi life mystery-nya lagi di situ.
Dan kadang-kadang mungkin dari let it flow aja kali ya. Udah apa yang akan datang besok, ya udah hadapin aja. Cuman itu Ajana lagi bener-bener nguatin diri, pengen banget ketemuan. Hopefully doanya bisa secepatnya. Semoga aku pada saatnya tepat nanti kan ya. Dan juga nggak mau maksain diri karena kan if there's anybody yang I have to protect myself and my feelings. Tahu kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Why? What happened gitu sebenarnya kan? Sampai begini gitu padahal. Dan you know what? Keluarga kami tuh udah bener-bener di titik yang kayak buat dia kan gini ya. Kemarin itu kan kita pidana, terus dia udah masuk. Itu udah loh, kita udah nggak ganggu gugat lagi, nggak yang kayak aliran dananya tuh kami tahu kemana, dia punya dana berapa, dana punya apa aja. Itu tuh udah di titik kayak udah, gua nggak mau perpanjang lagi. Yang penting lo sudah mendapat ganjarannya dan si surat-surat juga udah dari kita lagi, udah gitu. Itu jadi, aja sih sebetulnya. Udah nggak mau lagi lah, maksudnya kalau emang itu menjadi hak lo yang dengan cara apapun lo ngedapetinnya. Ya silakan. Tapi poinnya kan gak semudah itu ya, karena disekolahin masukin semua segala macam itu kan tadi kan. Iya, bisnis frozen foodnya lah, dia punya kan? Entah bisnis apa lagi lah gitu. Cuman maksudnya ya itu, sekarang lu kayak begini terus tuh maunya gimana gitu. Kalau manusia tuh kalau misalnya ditoel terus hidungnya, ujung-ujungnya kita juga bisa gigit balik gitu loh. Kan tapi di titik ini saya sudah tidak mau punya amarah, cuman kayak mau kemana nih kamu? Kalau pengen diusik-usik terus, bisa loh. Tapi buat apa? Nyusahin diri sendiri kan? Kan udah dapet tuh dananya tuh. Udah yang lah, kemarin. Itu gak dipusingin lagi. Gak dipusingin. Udah kamu sekarang nyewa lawyer apa segala macam, disimpan aja gitu loh. Duitnya disimpan-simpan. Duit tuh gak selamanya bisa. Kalau gak diolah dengan baik, habis. Ngapain? Dewasa sekali sih sekarang. Aduh, denger dewasa langsung. Dewasa loh, bukan tua loh, dewasa. Dewasa loh, emang udah umurnya dewasa sih kita ya. Emang udah dewasa. Udah gitu loh. Melihat sesuatu dengan pandangan yang berbeda gitu. Iya karena we don't apa ya. Kemarin baru ngomong juga sama Ernest, dengan ada banyak pemberitaan sekarang ini kan kayak yang selama ini kita jalan hidupnya begini dan jatah hidup kita dikasih segini, udah lah ya. Kadang-kadang kan kita sebagai ya manusia biasa ngeliat. Kan kita ngobrol di bus, waktu kita naik bus itu kan panjang lah itu ngobrolnya. Panjang, curhat. Pengen loh sebenarnya ini itu, tapi pikir-pikir lagi. Itu quality talk banget itu. Terus udah gitu, I'm glad I had it. Gitu. Terus udah akhirnya kita ngomong gitu berdua sama Ernest. We're okay kan ya, segini aja. Maksudnya segini dalam arti kayak sempet tuh waktu itu kayak even kayak secara udahlah kita happy secara batin sama kebahagiaan ngelihat anak-anak happy aja udah gitu loh. Udah kayak apa yang orang punya apa segala macam, let it be theirs. Apa yang kita punya ya udah itu yang kita jaga aja gitu. Kalau ada yang lain-lain ya bonus, ya insya Allah ngedapetinnya juga dengan cara yang halal gitu. Masih asik juga, film masih oke, semua oke. Dan yang paling penting adalah Uncle melihat bahwa mereka makin mesra. Ya kan Nes? Gila, lu kira gue gak mantau? Gitu loh, iya kan? Kita berhenti dulu ngomongin soal itu tadi, tanah-tanahan itu ya. Udah itu biar jalan ya udah. Udah bismillah gitu aja ya. Yang penting kan senyum-senyum aja. Ya kan jalanin aja. Nah ini mesra itu tadi. Lihat dong, kalian datang berdua aja tatapan binar matanya udah beda. Kalian sepedahan, kalian maraton jauh-jauh itu segala macam dua itu kan proses ya nggak gampang loh. Bagaimana latihannya, bagaimana aku ganggu untuk mau podcast. Ntar dulu ya masih fokus, gue sabar loh gila. Sabar banget loh. Beneran sih nah kapan sih, kapan? Ya tapi bener dong, ditunggu ternyata ada pas. Itu kan kita belajar, karena saya learn loh. Pada saat kita sabar nanti datangnya pertama kali podcast ngomongin beginian di sini doang. Tempat lain nggak kan? Nggak ada. Maaf ya yang lain. Kamu cuma jawab doorstop kalau nggak salah ya. Iya maaf yang lain, bukan apa-apa ya. Bukan maksud apa-apa, mungkin waktunya belum pas. Dan emang kadang-kadang mood nun naik turun kan, jadi kayak kasihan juga kalau udah janji totonya nggak bisa gitu. Hah? Gemini ya? I'm Pisces. Oke. Gemini tuh kakak tuh aku tahu kayak apa. Ya kamu ya I know. Tunggu dulu kita ngomong mesra-mesraan dulu gitu loh. Apa. Makin mesra dimulai dari sepeda ya. Dimulai dari berolahraga bareng. Olahraga bareng. Intinya maksudnya barengnya. Karena. Nah dalam hidup itu kan nggak semuanya mulus. Iya. Ya aku nyadari aku juga begitu. Pasti. Semua pasti ada gejolak. Ntar dulu, iyalah. Ini lagi kerjain. Gitu. Tapi menemukan
kegiatan bareng yang bisa semakin mendekatkan kita pada pasangan hidup kita? Wow. And apparently jawabannya adalah olahraga ya? Iya. Iya. Sportivitasnya meningkat, dan hormonnya juga kemudian jadi. Dan endorfin itu benar-benar membuat kita bahagia gitu banget. Iya. Iya, itulah mungkin kan kita sekarang tahun ini kita berapa tahun? Berapa tahun sih, Nas? 15. Wow. Oh, iya. Terima kasih suamiku. Kamu gak apa? Kamu gak inget? Mantan saya aja siapa saya nggak tahu. Ini mantan itu bosan kalau itu. Enggak, tapi 15 tahun aku tuh baru ngeh ya. Kan orang suka bukan orang, maksudnya suka adalah kita dengarkan bilang marriage itu dicobanya adalah biasanya katanya ganjil 5 tahun pertama. Ya 5, 10, 15 gitu. I'm not saying it's not true, but I'm also saying that it's true and it's not true in the same time. It depends, kan tiap orang beda-beda. Sebenarnya buat kita berdua itu, 10 tahun pertama juga lumayan tuh. Cuman hang on aja dulu deh gitu. Kalau masalahnya bukan problematika yang sesuatu yang I don't know how to say this ya. Tapi kayak prinsip banget atau gimana? Ya prinsip banget. We have to have a prinsip. Prinsip itu kalau udah dilanggar dan udah dibikin perjanjian dari awal dan kalau dilanggar tuh itu terserah, tapi kembali lagi terserah. Kamu kuat apa enggak, bisa tidak melupakan dan memaafkan gitu. Beda-beda orang kan gitu. Nah, kalau kami berdua tuh memang istilahnya ngobrol. Berantem juga ngobrol mulu kan, berantem juga ngobrol kan. Langsung spontan kan. Keluar semuanya gak ada saringannya gitu. Nah tapi kan dari situ, if it's not a big problem, makanya hang on dulu deh. Find gitu. a way. Iya. Iya kan gitu loh pasti. If it's not yang prinsipal yang seperti tadi yang kita bilangin, hang on. Ternyata bener cobaan itu yang 5, 10, 15. Kita udah pernah mencobanya dan itu bukan mencoba tapi istilahnya udah pernah mudah-mudahan that was it and udah ya gitu loh. Jadi tapi hidup kan proses. Betul. Gitu loh, pengennya proses. Kan yang proses yang susahnya udah gitu lah loh. Ya, udah yang seneng-senengnya gitu ya boleh dong gitu. Balik ke olahraga dulu, olahraga. Ya. Bikin makin mesra tuh kenapa gitu loh. Ya enak karena happy. Apa yang enak? Happy. Tunggu dulu, apa yang enak? Yang enak apanya? Mood. Oh moodnya. Mood. Nah, kalau yang lain-lainnya gak tambah enak ya kalau aktivitas Iya tambah enak dong. Kelihatan kok, can tell from your eyes. Loh, iya kan? Maksudnya mood jadi enak, badan jadi stamina bagus, segar dan bonusnya adalah badan body goals or whatever they said gitu kan. Ya of course. Dan kebersamaan itu tuh jadi kayak bikin kita jadi kayak apalagi yang bisa dikerjain bareng gitu. Dari tadinya yang sepeda Jakarta Bali kan. Iya, itu awal ya. Itu awalnya. Iya. Dan di situ juga yang kita bisa ya gitu. Dan menemukan apa pada saat dua-dua bisa melakukannya dengan bagus ya, sesuai dan biasanya nih ya kalau kita bisa menemukan sesuatu yang kita pengen lakukan dengan baik, pencapaian sama, ada sesuatu yang beda gitu setelah itu gitu loh. You got what I mean? The teamworks you mean? Not just the teamwork, what is it? everything. Pokoknya yang aku rasain adalah ternyata pada saat orangnya ada di sini lagi. Nas, keluar dulu Nas. Kamu pakai headphone aja sama aku. Gak apa-apa. Terus. Gak apa-apa, emang udah ngomong-ngomong sama dia. Ini kan kita obrolan kita. Jadi kalau sama ntar dulu, saya mau fokus dulu. Ini kemana-mana otaknya. Jangan mana-mana dong. Mikirin Ernest saja. Jadi kalau kalau olahragaan bareng udah selesainya tuh. Pas lagi kemarin ke Bali itu juga kan salah satu yang kita bikin perjalanan itu kan gak mulus-mulus terus tuh. Pas lagi di satu saat ada yang dia gak bisa melanjutkan sampai akhirnya 6 jalan sendiri kan. Nah di situ tuh begitu jalan sendiri tuh kayak justru di situ kayak ada bisikan-bisikan. Tuh kan, lu tuh butuh dia. Tuh kan, lu tuh kalau sendiri begini ngadepinnya. Tuh kan, selama ini lu bisa ngebut-ngebut, berani ngebut karena ada dia di belakang lo kan. Sekarang berani gak lo? Nggak berani gitu. Jadi begitu selesai tuh kayak maafin ya tadi marah-marah. Masa aku gitu loh. Iya. Jadi semakin
like you kayak born to be each other, saling lengkapin, menghargai menghargai gitu loh. Ya kan gitu. Karena loh. ya it's been proses juga 15 years kan gitu. Ya, dalam waktu tuh bener-bener saling semakin membutuhkan sebetulnya, realize. Harus yang kita cari itu. Karena sometimes kan dia mulai rasanya juga biasa aja. Iya. Oh ya pastilah. Karena terbiasa kan. Kena rutinitas gitu loh. Tapi dibikin lebih menarik hidupnya. Dengan ada challenge ngapa-ngapain, hormonnya juga bagus. Yes. Hati-hati nambah loh. Udah cukup, ya Allah Tuhan, dengarkan doaku, please. Aku nggak menolak, tapi please kalau bisa jangan. Kalau boleh ya Allah. Ya itu lakonin aja. Ya itu jalanin aja, tapi sebisa mungkin nggak. Tetap. Untung dia pakai earphone. Ya, jadi nggak apa-apa. Enggak, dia denger kok tuh. Oke, melihat kalian dulu dan sekarang, perbedaan paling signifikannya apa setelah melewati ini semua dengan segala macam maraton sepeda dan tadi yang makin dekat, makin bisa belajar tentang pasangan, menerima dan kemudian bisa melihat ini apa yang paling signifikan perubahannya? Dewasa berdua, we grow, together. Tapi alhamdulillahnya grow together. I realize turns out people grow. Tapi maybe sometimes the other didn't realize that someone grows, someone stays. Alhamdulillah kitanya tuh grow-nya bareng. Dan grow closer to each other. Enaknya itu. Dan bisa manage ego lebih ini ya. Iya, dan udah bisa menertawai kekurangan masing-masing. Itu dia. Itu udah bener-bener, mulai deh nih, si ini nih, mulai deh, hehehe gitu. Misalnya dia negor aku gitu, mulai deh, cerewet, baru kenal, gak usah terlalu lengket. Oh ya maaf. Itu sweet banget loh, itu enak banget loh. Terus kayak udah nanti udah selesai, gila ya tadi ini atau ya apalah gitu. It's a process that turns out hold on dulu. Dibalik semua cobaan yang dikasih, ada sesuatu juga dikasih yang menyenangkan, yang bikin kalian lebih kuat. Pokoknya apapun itu pasti ada inti ceritanya. Maksudnya apakah waktu itu bertahan adalah yang terbaik ataupun melepas ada yang terbaik. Apapun yang sudah diambil keputusannya, accept it and learn and grow. Gitu. And makanya aku sekarang nyindir dia gitu kan. Makanya stay close to Jannah. Aku tahu itu. Itu obrolan kita ya. Stay close to Jannah. Iya. Jangan jauh-jauh. Jannah. You need me. Ya, you need. I need you juga sih. Friends still Jannah nih. Iya. Husband. Hey, you need Jannah. Hey. So nggak dengar lagi ngomongin. Enggak dong, dia kan cool, tenang. Gitu loh. Nah, apa arti cinta buat Nak? You and Alvin in love ya? Apa arti cinta untuk Nak? Apa arti cinta? Simple tapi gak gampang lo jawabnya. Enggak. Bukan berarti kita juga gak jawab cepet berarti bilangnya adalah oh lo gak cinta. Enggak juga. Karena gak ada bentuknya ya. Gak ada. Dibilangin ada rasanya juga ada sih. Tapi kan kadang-kadang suka bingung. It's a hard question loh. Yeah, it is. That's why I'm stalling. I know. Jangan lupa sama MC. Sama-sama anchor. Gak bisa dead air. Gak bisa. Okay, what is love? Wow. I never actually definite this. Sebenarnya klise kalau ngomong love is unconditional. Maksudnya love is something that is unconditional. Kenapa begitu? Tahu gak kenapa? Beda banget atau ngomong love is. Beda banget sama anak yang sekian tahun aku kenal. Emang hidup adalah proses ya, bener ya? Iya. Cobaan tuh bentuknya beda-beda. Skalanya beda-beda. Tapi bukan yakin karena ngerasa udah pernah gitu, enggak. Tapi lebih kepada dengan apa yang sudah alami ini gitu. Kayaknya, ada beberapa hal yang merubah nih Rina. Dulu orang-orang bilang menikah atau punya anak tuh pasti merubah loh. Bilangnya gitu kan. Begitu punya anak, enggak, gue masih gitu-gitu aja gitu loh. Ternyata kalau di Nirina adalah punya masalah. Dang gitu, jadi kayak, hey, gue harus stop dulu dengan semua kegiatan gue ini. Fokus, pikir, tenang. Baru kayak, kalau dulu kan,
kita nggak bisa. Gak bisa. Iya. Kalau sekarang udah lebih ke oke. Jadi melihat dengan kacamata yang lain. Mundur. Iya. Emang udah plus kan? Ternyata baru ngerti kenapa orang-orang di atas 40 itu pada begini. Kalau itu kan kamu, saya kan belum. Iya benar. Enak aja. Pada mundur tuh maksudnya itu adalah tolong. Itu bukan karena kita pakai kacamata positif plus kenapa positif ya? Progresif. Iya, progresif. Bukan karena itu, tapi karena memang kami mundur ke belakang untuk melihat kehidupan yang lebih luas. Makin tua ya, dewasa ya. Benar-benar luar biasa loh kamu. Seneng deh aku lihatnya. Masih silly tapi kan. Justru silly itu seru, kita bisa mentertawakan kesilian kita kan. Aduh, itu aku poin yang ngomongin bagus. love langsung panas loh. Iya, kenapa sih? Gila, sumpah ngeliatin keringetan gak? Iya kelihatan gitu loh, gerak mulu lagi tadi. Tenang Berarti langsung. love itu masih ada dan menggelora dalam hati Alhamdulillah. Nirina. Karena si sepeda, lari, dan semua yang datang pada Nirina. Aduh. Nah, thank you so much for your time. Aduh, I'm thank so you. happy for you both. Thank you Semuanya for pokoknya. terus Kita tuh jarang ketemu, tapi kayak ketemu panjang ngobrolnya lama. Ingat banget ya. Di kereta cepat itu loh kita. Dan we go a long way ya. Iya sih. And life is interesting ya. Iya banget. Proses menarik. Ya. Ya, semuanya lah pokoknya. Calm down. Stay focus dengan apa yang kita tuh pokoknya harus punya goal. Kalau bisa, apalagi dengan yang segala sesuatu sekarang ini udah bergeraknya cepat banget, goal kita tuh dibikin kayak misalnya ini deh weekly apa, monthly apa. Jadi kitanya juga jadi nggak hilang arah karena sekarang tuh wow, meleng dikit tuh kayak ya apa tuh tadi? Kok cepat sekali ya gitu. Belum filmnya juga banyak, lagi reading kan sekarang. Ini apa sih? Film banyak banget sih mainnya, hebat banget sih. Enggak, aku tuh Uncle kalau perhatiin aku tuh setahun paling sekali. Ya tapi kan main. Tapi kan setahun sekali. Uncle Tapi kan berapa? main dan Uncle udah 4, udah 5. Ya kecil-kecil saya mah dulu gitu. Nanti ya ntar mainnya pelan-pelan ya. Amin, doakan selalu. Next apa proyeknya sebentar? Web seriesnya Ratu-Ratu Queens. Udah boleh ngomong dulu ya. Gak apa-apa kan dikit doang. Ya, intro itu, doang. itu. Karena filmnya kita suka apalagi webnya. Ya itu. Berempat. Seru. Perannya lagi. sama berarti ya? Oke. Nah, terima kasih banyak. Thank you so much for coming. Thank you. All the best for you. Aku seneng banget nih sama kamu. Pokoknya aduh. Semoga semuanya bisa selesai dengan baik. Amin. Ya buat semuanya. Nah cuma pengen satu nyampein ke teman-teman semua gitu. Maksudnya kayak dengan kehidupan sekarang yang hingar-bingar dan segala macam ini, bahagialah dengan diri sendiri deh. Ini ya. Karena lagi dimelekin kan matanya. Selama ini kita selalu ngelihat, wah punya ini. Tapi pada saatnya sekarang kita akhirnya menanyakan kan gitu, kayak bener-bener kayak kok kita nggak gitu ya, kok kita nggak gini ya gitu. Pengen deh ini, pengen deh itu. Coba sekarang cintai diri sendiri, hargai diri sendiri, kemampuannya di mana, jujurlah sama diri sendiri, nikmatin apa yang dimiliki sekarang ini. Karena you never know, harta nggak akan kelar, nggak akan ada habisnya dikejar. Belajar. Another chapter of our life. I've been through. Udah juga lewat itu. Tapi menyenangkan kan? Apa? Fase ini menyenangkan sekali gitu loh. Iya. Membuat kita tuh nggak terlalu itu pengen segala macem. Iya. Kayak susah ya kalau dibilangin duniawi pengen apa nggak ya pengen. Tapi kan Tuhan kasih apa yang kita butuhkan. Ya. Bukan apa yang kita inginkan. Iya. Udah dulu ya, ntar kita ceramah. Bye.